Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum, kita masih dalam pembahasan rukun-rukun salat. Sebelumnya kita sudah menyelesaikan pembahasan syarat sahnya salat. Kita sedikit memurajaah atau mengulang, di mana di sini dijelaskan oleh beliau yang dimaksud dengan rukun salat adalah komponen-komponen inti salat, ya, adalah unsur atau komponen-komponen inti salat, di mana salat tidak akan sah dengan tanpa adanya komponen tersebut. Salat tidak akan sah dengan tanpa adanya rukun tersebut. Perbedaan antara rukun dengan syarat, bahwa syarat itu sudah harus terpenuhi semenjak sebelum mulai salat, ya. Muslim, balik, berakal, suci, menghadap kiblat, dan seterusnya. Itu sudah harus diwujudkan, sudah harus ada sebelum memulai salat. Adapun rukun fahiya tastamirru ma'aha, fahuwa yastamirru ma'aha. Adapun rukun itu karena dia merupakan komponen salat, berarti dia ada di dalam salat itu sendiri, mulai dari awal sampai selesai, ya. Dan kita sudah membahas sebagiannya, kita sebutkan secara global saja. Yang pertama berdiri, ya. Maka bagi siapa saja yang masih bisa berdiri, walaupun harus bersandar di tembok misalnya, atau bersandar pada tongkat misalnya, setidaknya dimulai dengan berdiri. Adapun kita yang nanti ruku' tidak mampu untuk ruku', ya, misalnya qadarullah sedang ada syaraf kejepit misalnya barangkali, ya maka boleh sambil duduk, ya. Kemudian yang berikutnya takbiratul ihram, ini tidak bisa tidak, semua harus bertakbiratul ihram, baik imam termasuk juga makmum. Walaupun makmumnya masbuk, ingin mengejar gerakan ruku'nya imam, ya. Kadang ketika kita masuk ke dalam masjid, posisi imam sudah ruku' dan kita nggak pengen ketinggalan ruku' itu, rakaat itu, ya, pengennya dapat. Maka apa yang harus kita lakukan? Takbiratul ihram terlebih dahulu, Allahu Akbar, baru kemudian takbir kedua kali untuk turun ruku'. Jangan Allahu Akbar langsung ruku', ya, tapi takbiratul ihram terlebih dahulu. Karena takbiratul ihram hukumnya termasuk rukun. Rukun itu di atas wajib, ya, rukun itu statusnya di atas wajib. Yang ketiga yang juga sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, membaca surah Al-Fatihah di setiap rakaat, khususnya ketika kita sedang sholat jamaah di sholat-sholat yang sirriyah, seperti sholat duhur dan sholat asar, ya, sholat duhur dan sholat asar. Juga di rakaat 3 dan 4 pada sholat isya dan rakaat 3 pada sholat maghrib, ya. Adapun rakaat 1, 2 di sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya, apakah makmum juga berkewajiban, berkeharusan membaca suratul Fatihah? Di sini merupakan hal yang diperselisihkan oleh para ulama, ya. Kami sendiri lebih mengikuti atau condong kepada pendapat bagi makmum diam mengikuti bacaannya atau menyimak bacaannya imam, ya. Walaupun ada yang berpendapat bahwa makmum tetap membaca, ya. Tapi problemnya muncul kapan bacanya? Kapan bacanya? Sementara kita disuruh mendengarkan bacaan imam. Tapi yang jelas itu
adalah hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Kita diberi keleluasaan dalam masalah ini. Selanjutnya yang juga sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya adalah ruku'. Ya, ruku' di setiap kali rakaat, ya, di setiap rakaat. Ketika rakaatnya ada 2, ya ruku'nya 2 kali. Ketika 3 rakaat, ya 3 kali dan seterusnya. Dan ini kita sudah paham, walhamdulillah. Selanjutnya yang juga sudah kita bahas adalah ar-raf'u minar ruku' wal i'tidal minhu qa'ima. Bangkit dari ruku' dan berdiri dengan tegak. I'tidal, berdiri dengan tegak. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma sujud hatta tatma'inna sajida." Ya. Oh, ini yang berikutnya yang ketujuh, afwan, adalah sujud, ya, yang ini yang kita bahas terakhir di pertemuan sebelumnya. Sujud di atas 7 anggota tubuh, ya. Wajah, ketika Nabi SAW mengatakan al-jabhah, jidat atau kening, beliau menunjuk ke arah hidung. Artinya hidung juga harus ikut nempel ke tempat sujud, ya. Kemudian 2 telapak tangan, kemudian kedua lutut kanan dan kiri, dan terakhir kedua ujung jari kaki kanan dan kiri. Kalau di total semuanya ada 7, ya, semuanya ada 7. Jangan sampai, kadang ada orang begini, buru-buru tuh, dia sujud, pengen segera duduk tasyahud, bukan tasyahud, duduk di antara 2 sujud, kakinya udah hancang-hancang mau duduk aja tuh. Kaki kiri udah numpang di kaki kanan. Ya, ini biasanya anak-anak, orang dewasa juga ada, ya. Kayak nggak mau rugi gitu, turun dua-duanya. Harusnya turun dua-duanya, ya. Kanan dan kiri benar-benar nempel di lantai. Kadang ada orang sujud bahkan kakinya kayak ngatung-ngatung begini tuh. Ya, itu nggak sah sujudnya, ya. Sujudnya nggak sah, sholatnya juga nggak sah, ya, karena kita diperintahkan sujud di atas 7 anggota sujud, ya. Jadi yang bisa membuat sujud kita batal adalah terangkatnya anggota sujud itu tadi, ya, tidak menempelnya anggota sujud itu tadi. Kecuali kalau mungkin memang ada uzur, ya. Misalnya tiba-tiba gatal di bagian tumit yang kaki kiri harus ngegaruk kaki yang kanan begitu misalnya, tapi dikembalikan lagi setelah itu, ya. Jangan setelah ngegaruk diem aja terus begitu nggak balik-balik. Ya, ini harusnya nempel di tempat sujud. Nah, ini yang terakhir kita bahas di pertemuan yang sebelumnya di bulan yang lalu. Sekarang yang ke-8 dan ke-9. Ar-raf'u minas sujud wal julus bainas sajdataini. Bangkit dari sujud, itu yang ke-8, bangkit dari sujud. Ke-9-nya sekaligus duduk di antara 2 sujud, ya. Duduk di antara 2 sujud hukumnya rukun, bukan sekedar wajib. Dan tadi sudah kita sampaikan, rukun itu levelnya di atas wajib. Di mana wajib, kewajiban habis ini insyaallah, ketika ditinggalkan dengan tidak sengaja, karena tidak sengaja, maaf, itu tidak membatalkan sholat, ya. Tapi kalau rukun ditinggalkan walaupun nggak sengaja bisa membuat batal sholat, minimal batal rakaat itu, ya. Contoh gini, di rakaat 1 kita sujud, habis berdiri i'tidal kan, ya, i'tidal sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu, terus kan kita turun tuh, sujud. Setelah sujud kan mestinya bangkit untuk duduk di antara 2 sujud. Kita lupa, malah langsung diri lagi, masuk rakaat 2, udah masuk bacaan lagi, ya. Setelah itu baru ingat atau diingatkan bahwa kita belum duduk di antara 2 sujud. Nah, posisi kita masih sholat, maka rakaat yang tadi batal, nggak dianggap. Rakaat yang tadi batal, nggak dianggap. Rakaat 2 yang sekarang ini menggantikan rakaat yang 1 tadi batal, ya. Rakaat kedua yang sekarang sedang kita jalankan ini, itu menggantikan rakaat 1 yang tadi nggak jadi, yang tadi batal itu, gara-gara tidak duduk di antara 2 sujud, ya. Nah, itu contoh ketika rukun tertinggal karena ketidaksengajaan, ya. Ketidaksengajaan di sini contohnya gara-gara lupa, udah terlanjur berdiri masuk rakaat 2, terus kepikiran tuh di kepala, tadi sujudnya udah 2 kali apa baru sekali ya? Kayaknya baru sekali tadi. Kalau baru sekali berarti belum duduk di antara 2 sujud. Kan 2 sujud, baru sekali kok gimana duduk di antara 2 sujud, ya.
Wah, lupa. Dan kemudian setelah itu dia mantap, benar tadi saya lupa dalam hati, ya. Nah, maka apa? Rakaat yang sekarang itu otomatis menggantikan rakaat yang tadi. Yang tadi nggak dihitung, ya. Yang tadi nggak dihitung. Ya. Terus bagaimana kalau keingetnya ketika sudah selesai sholat, bahkan sudah selesai sholat, sudah salam, ya. Ketika masih dekat jaraknya antara dia teringat itu dengan sholat yang baru saja dia akhiri, maka sholat lagi sesuai dengan jumlah rakaat yang tidak sah tadi. Jumlah rakaat yang tidak sah tadi berapa? 1 rakaat pertama. Berarti dia sholat 1 rakaat saja. Ya, itu menunjukkan bahwa hilangnya atau tertinggalnya rukun bisa sampai membuat sholat jadi tidak sah. Minimal rakaat jadi tidak sah, minimal. Kalau teringatnya sudah terlanjur jauh dari waktu selesainya sholat, ya sudah, sholatnya batal. Dia ulang lagi dari awal secara lengkap, secara sempurna. Itu ketika lupa mengerjakan sebuah rukun. Tapi kalau lupa mengerjakan sebuah wajib, contohnya duduk tasyahud awal, ini biasanya kejadian di sholat duhur nih, ya, atau sholat asar. Di rakaat kedua harusnya duduk tasyahud, malah bangkit berdiri. Dikiranya itu kemungkinan rakaat 1 atau kemungkinan rakaat 3, ya. Rakaat 1 kan berdiri tuh, rakaat ketiga juga berdiri. Nah, dia berdiri padahal harusnya duduk tasyahud awal. Ya, sudah sampai rakaat 3, diingatkan sama makmumnya, subhanallah, subhanallah. Dia nggak bergeming, ya. Ngeyelan ini imamnya, ya. Enggak, bukan ngeyelan, dia yakin saya yang benar, ya. Bahwa memang sekarang ini sudah masuk rakaat 4 berarti. Tadi rakaat 3. Tapi lama-kelamaan bimbang juga dia. Yang subhanallah kok banyak banget tadi kayaknya. Masa ya orang sebanyak itu salah semua, ya? Wah, salah saya ini, ya. Maka lanjutkan, 3 tetap jadi rakaat 3. Rakaat 2 tadi yang nggak duduk tasyahud awal sah apa enggak? Tetap sah. Ya. Dia nggak perlu membatalkan rakaat 2 kemudian menjadikan rakaat 3 sebagai rakaat 2, nggak perlu. Rakaat 2 tetap rakaat 2, rakaat 3 tetap rakaat 3. Hanya saja nanti sebelum salam dia sujud sahwi, ya. Itu perbedaan antara rukun dengan wajib, di mana rukun ketika tidak terlaksana atau tertinggal hatta karena ketidaksengajaan bisa membatalkan sholat. Itu maksimalnya, minimalnya membatalkan rakaat, ya, minimalnya membatalkan rakaat. Adapun kewajiban ketika tertinggal karena ketidaksengajaan, maka tidak membatalkan sholat, cukup diganti dengan sujud sahwi. Yang ke-10, at-tuma'ninatu fi jami'il arkan. Tuma'ninah di semua rukun-rukun yang sudah kita sebutkan tadi. Wahiyas sukun, yaitu ketenangan. Wa takunu biqadril qawlil wajib fi kulli ruknin. Dan ketenangan itu minimalnya bisa membaca 1 kali bacaan. Kalau ruku berarti subhana rabbiyal azim, bacaan yang standar. Kalau sujud berarti subhana rabbiyal a'la. Kalau duduk di antara 2 sujud, rabbil firli. Itu minimalnya, ya. Dengan tenang, dengan penuh kekhusyuan, ya. Itu standar paling minimal tuma'ninah. Li amrihi sallallahu alaihi wasallam al-musi'a biha fi salatihi fi jami'il arkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seseorang yang beliau dapati tidak cakap dalam melaksanakan sholatnya untuk melaksanakan sholatnya dengan tuma'ninah. Wa li amrihi lahu bi i'adatis shalah li tarki tuma'ninah fiha. Dan karena setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan laki-laki tersebut untuk ngulangin lagi sholatnya, ya, untuk ngulangin lagi sholatnya, karena si laki-laki itu sholat dari awal sampai akhir tidak tuma'ninah, ya. Jadi sholat itu tidak boleh buru-buru. Bedakan antara memperingkas bacaan dengan terburu-buru.
buru. Ya, memperingkas bacaan itu boleh. Ya, baca surat-surat pendek saja. Al-Ikhlas, An-Nasr, ya, Al-Kautsar, Al-Asr, itu boleh, itu ringkas. Kemudian memperingkas lagi adalah membaca zikirnya cuman berapa kali? Sekali-sekali di masing-masing gerakan. Itu boleh. Dan itu masih dibarengi dengan tumaninah. Yang nggak boleh adalah terburu-buru, tergesa-gesa, ya. Nanti ini Ramadan ada yang begitu tuh. Apa? Tarawih kilat, ya, tarawih kilat. Ya, 27 rakaat selesai hanya dalam beberapa menit, 7 menit bahkan, Masya Allah, 7 menit, ya. 7 menit. Ya, jelas itu tidak tumaninah, ya. Tumaninah ini wajib, harus berdasarkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang yang sholat dengan tidak tumaninah disuruh mengulangi sholatnya karena tidak sah, ya, karena tidak sah. Yang ke-11, at-tasyahhudul akhir, tasyahud akhir. Berdasarkan ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kunna naqulu qabla an yufradha alaina at-tasyahhud assalamu 'ala Allahi min ibadihi. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la taqulu assalamu 'ala Allah walakin qulu at-tahiyyatu lillah. Fadalla qawluhu sallallahu alaihi wasallam, qawluhu radhiyallahu anhu qabla an yufrad annahu fardun. Tasyahud akhir hukumnya rukun, lebih dari sekedar wajib. Berdasarkan hadis yang dibawakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud berkata, dahulu kami mengucapkan sebelum diwajibkan kepada kami, yang kami ucapkan adalah semoga keselamatan terlimpahkan kepada Allah dari para hambanya. Semoga keselamatan, kesejahteraan terlimpahkan kepada Allah dari para hambanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan berkata seperti itu. Kenapa? Assalamu ala Allah. Jangan berkata assalamu ala Allah. Semoga keselamatan tercurahkan kepada Allah. Walakin qulu, akan tetapi ucapkanlah at-tahiyatu lillah, ya, at-tahiyatu lillah. Nah, ini yang disebut dengan tasyahud akhir. Fadalla qawluhu radhiyallahu anhu, ucapan Ibnu Mas'ud tadi, beliau mengatakan sebelum diwajibkan kepada kami, berarti sekarang hukumnya wajib, ya, bertasyahud akhir, ya, at-tahiyatu lillah wassalawatu wat thayyibat, dan seterusnya. Kemudian yang ke-12, al-julus lit tasyahudil akhir, duduk di tasyahud akhir. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakannya dan selalu melaksanakannya. Ke-13, mengucapkan salam. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tahliluhat taslim, ya, penghalal, ya, salat kita itu adalah ucapan salam. Maksudnya penghalal apa? Penghalal kita boleh ngomong lagi setelahnya. Ya, kalau sholat kan nggak boleh ngomong, nggak boleh ngobrol. Begitu sudah mengucapkan salam, sudah boleh ngomong lagi. Fayaqulu an yaminihi assalamualaikum warahmatullah, wa an yasarihi assalamualaikum warahmatullah. Mengucapkan assalamualaikum warahmatullah ke kanan dan assalamualaikum warahmatullah juga ke kiri. Dan yang ke-14, tertibul arkan ala ma taqaddam bayanuhu, melaksanakan rukun-rukun tadi dengan berurutan, ya, dengan berurutan. Tidak bisa diubah-ubah urutannya. Karena inilah yang selalu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dilaksanakan olehnya. Selanjutnya kewajiban-kewajiban di dalam salat. Ya, kalau tadi rukun-rukunnya, sekarang kewajiban-kewajibannya. Ada 8. Tabtulus salatu bitarkiha amdan. Kewajiban ini kalau ditinggalkan sengaja maka membatalkan salat. Ingat, sengaja. Ya, kalau sengaja. Akan tetapi watasqutu sahwan wa jahlan. Ini tidak berpengaruh apa-apa ketika tertinggal karena lupa atau karena tidak tahu. Ya, karena lupa atau karena tidak tahu.
Wa yajibu lisahwi anha sujudus sahwi, dan ketika tertinggal gara-gara lupa, dia harus menggantinya dengan sujud sahwi. Fal farqu bainaha wa bainal arkan. Hingga kesimpulannya, perbedaan antara kewajiban dengan rukun-rukun salat yang baru saja kita selesaikan pembahasannya, anna man nasiya ruknan lam tasihha salatuhu illa bil ityani bihi. Bahwa seseorang yang meninggalkan satu rukun salat, salatnya tidak sah kecuali dia melaksanakannya. Ya, contohnya kayak tadi. Harusnya duduk tasyahud awal, dia malah berdiri. Apa yang harus dilakukan? Kalau masih mungkin kembali lagi tasyahud awal, kembali. Ya. Dalam artian baru berdiri Allahu Akbar langsung belum tasyahud awal. Ini masih mungkin enggak balik lagi? Masih, langsung balik lagi. Tetapi kalau sudah tidak mungkin dalam tanda kutip, ya semuanya masih mungkin-mungkin saja. Dalam arti sudah mulai membaca bacaan berikutnya, rakaat berikutnya, apalagi sudah rukuk baru teringat, tadi belum tasyahud awal, ya. Masa udah rukuk balik lagi ke belakang kan enggak bisa. Maka otomatis rakaat yang tadi tidak dianggap, ya, tidak dianggap alias batal. Nah, rakaat yang sekarang langsung menggantikan rakaat yang sebelumnya tadi. Ini ketika yang tertinggal adalah rukun sholat. Amma man nasiya wajiban ajza'a anhu sujudus sahwi. Adapun orang yang lupa melaksanakan kewajiban-kewajiban sholat, gerakan wajib sholat, maka cukup baginya mengganti dengan sujud sahwi. Ya, walaupun sekali lagi kalau dia juga masih mungkin untuk kembali ke gerakan sebelumnya, hendaknya kembali. Contohnya dia lupa tasyahud awal rakaat kedua salat zuhur. Harusnya tasyahud awal, dia malah bangkit, malah berdiri. Begitu bangkit, subhanallah, ada yang mengingatkan. Dan cukup ramai yang mengingatkan, wah ini benar, saya yang salah nih. Dia langsung turun lagi kembali, duduk tasyahud awal. Ya. Tetapi kalau sudah terlanjur jalan bacaan rakaat berikutnya, ya, dia tidak bergeming dengan peringatan dari makmumnya, yang mengingatkan cuma satu orang, dan kayaknya dia kenal orang ini siapa nih, orang pelupa ini. Ya, dia yang lupa nuduh-nuduh saya yang lupa ini. Ya, ya udah lanjut aja, ya lanjut saja nggak masalah. Dan antara imam sama makmum jangan ayel-ayelan, ya. Makmum ngalah, ya kalau imam sudah pada keputusannya, ya makmum yang ngalah kalau imam sudah pada keputusannya. Fal arkanu auqat minal wajibat. Kesimpulannya, rukun itu lebih wajib daripada kewajiban itu, ya. Lebih harus dilaksanakan daripada gerakan wajib itu. Wa bayanuha 'ala nahwi tali. Penjelasannya sebagai berikut. 1. Jami'ut takbirat ghaira takbiratil ihram. Wa huwa ma yusamma bi takbiril intiqal. Gerakan wajib yang pertama adalah semua takbir kecuali takbiratul ihram. Karena takbiratul ihram bukanlah wajib tapi rukun, dia levelnya lebih atas, lebih tinggi. Yang dinamai dengan takbir intiqal, takbir peralihan dari berdiri turun ke ruku'. Ya kan? Ruku' kan kita Allahu Akbar tuh. Allahu Akbar itu termasuk gerakan wajib, ya, ucapan wajib. Nanti dari i'tidal berdiri turun ke sujud itu juga Allahu Akbar. Allahu Akbar itu takbir intiqal namanya. Dari sujud bangkit ke duduk di antara dua sujud itu juga Allahu Akbar, itu termasuk gerakan yang bersifat wajib, ucapan yang bersifat wajib. Ini yang pertama. Berdasarkan ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yukabbiru fi kulli raf'in wa khafdhin wa qiyamin wa qu'ud. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengucapkan takbir ketika bangkit, ketika turun, ketika berdiri lagi, dan ketika duduk. Beliau selalu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu takbir semua dinamai dengan takbir intiqal, ya, takbir peralihan
dari satu gerakan ke gerakan berikutnya. Ini hukumnya wajib. Kalau takbiratul ihram hukumnya tidak wajib, tapi rukun, lebih tinggi lagi tingkatannya atau levelnya. Kemudian kewajiban yang kedua, ucapan sami Allahu liman hamidah. Ya, ucapan sami Allahu liman hamidah bagi seorang imam dan bagi seorang yang sholat sendirian. Sholat tahiyatul masjid misalnya, atau qabliyah atau ba'diyah itu kan sendiri. Maka mengucapkan sami Allahu liman hamidah hukumnya wajib, ya, hukumnya wajib. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru hina yaqumu ila shalah, thumma yukabbiru hina yarka', thumma yaqulu sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu min ar-rak'ah, thumma yaqulu wa huwa qa'imun rabbana walakal hamd. Abu Hurairah berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengucapkan takbir ketika beliau berdiri melaksanakan salat. Kemudian ketika beliau turun rukuk bertakbir lagi. Kemudian bangkit dari rukuk beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah sambil menegakkan sulbahu, punggungnya, ya, ditegakkan punggungnya. Jadi jangan, kalau dalam hadis itu disebut sebagai curi-curi salat, ya, ikhtilas. Itu apa? Belum sempurna ketemu i'tidalnya udah langsung turun lagi untuk sujud, ya. Sempurnakan dulu sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Kemudian baru Allahu akbar turun untuk sujud. Summa yaqulu wa huwa qa'im, ketika berdiri tegak untuk i'tidal beliau mengucapkan Rabbana walakal hamdu, ya. Nah, bacaan-bacaan seperti ini difahami juga artinya dan maksudnya, ya. Berkenaan dengan ucapan sami Allahu liman hamidah, itu kata Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahumullah, mengapa di sini ada penambahan li sami Allahu liman hamidah. Ya, tentu tambahan ini dari Nabi SAW dan sah karena beliau yang menambahkan, bukan kita. Padahal tanpa li itu sudah benar ucapannya sami Allahu man hamidah. Ya. Kalau dalam Indonesianya begini, Allah Maha mendengar terhadap orang yang memujinya. Seandainya kata terhadap kita hilangkan, mengubah makna enggak? Dipahami enggak maknanya? Jadinya gimana? Allah mendengar orang yang memujinya. Dipahami tidak? Dipahami. Tapi kok kenapa ada penambahan li dalam redaksi Arabnya atau terhadap dalam redaksi terjemahannya? Di sini Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menjelaskan bahwa ini menunjukkan Allah bukan sekedar mendengar orang yang memujinya, akan tetapi Allah juga mengijabahi doa orang yang memujinya. Ya, Allah mengijabahi permohonan orang yang memujinya. Di mana kita tahu juga bahwa di antara adab atau etika di dalam berdoa adalah memuji Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan mengatakan Allahumma, itu juga termasuk pujian yang paling standar, yang paling minim. Atau Rabbana atau Rabbi, ya, itu paling minim. Bagus lagi ketika kita menyertakan asma Allah Subhanahu wa taala yang husna, ya. Nabi SAW banyak mencontohkan hal tersebut di dalam doa-doanya, ya, minimal Rabbi atau Rabbana atau Allahumma. Itu sedikit tambahan, ya, agar kita lebih bisa khusyuk di dalam salat kita, tersebab pertolongan dari Allah tentunya pertama, kemudian selanjutnya kita paham bacaan yang kita ucapkan. Gerakan wajib yang ketiga, mengucapkan Rabbana walakal hamdu lil makmum. Bagi seorang makmum ini hukumnya wajib. Amal imam wal munfarid fayusannu lahumal jam'u bainahuma. Adapun bagi seorang imam atau orang yang salat sendirian, maka dianjurkan untuk mengucapkan dua-duanya. Yaitu apa? Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Ini bagi imam dan bagi orang yang salat
berdiri. Adapun bagi makmum cukup Rabbana walakal hamdu itu aja. Ya, dia tidak disyariatkan untuk mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Berdasarkan hadis yang tadi sudah kita baca di poin sebelumnya. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dalam hadis yang lain, wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana lakal hamd. Dan jika imam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah rabbana walakal hamd. Kemudian yang keempat, ucapan subhana rabbiyal azim. Ucapan subhana rabbiyal azim di dalam ruku. Rukuknya rukun, bacaannya wajib, ya. Rukuknya rukun, bacaannya wajib. Kewajiban yang kelima di dalam salat, ucapan subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Wa tusannu ziyadatu fit tasbih fis sujudi war ruku'i ila thalatha. Disunahkan untuk membaca ucapan tasbih ini baik dalam rukuk tadi ataupun dalam sujud sekarang ditambah jadi tiga kali, ya. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Dengan 3 kali itu akan lebih mengondisikan kita untuk lebih tumak ninah, ya, tidak tergesa-gesa, ya, tidak terburu-buru. Yang keenam, ucapan Rabbighfirli di antara duduk di antara 2 sujud. Rabbighfirli. Hudzaifah berkata, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul baina as-sajdataini Rabbighfirli Rabbighfirli. Nabi SAW mengucapkan Rabbighfirli Rabbighfirli ketika duduk di antara 2 sujud. Kemudian kewajiban yang ketujuh, at-tasyahhudul awal ala ghairi man qama imamuhu sahwan. Ada catatannya bahkan. Duduk tasyahud awal bagi seseorang yang imamnya tidak lupa kemudian malah berdiri. Sekali lagi, duduk tasyahud awal bagi seseorang, bagi seorang makmum maksudnya, yang imamnya tidak lupa. Berarti kalau imamnya lupa, si makmum wajib tasyahud awal enggak? Enggak, dia mengikuti gerakan imam, ya. Lain halnya ketika dia mengingatkan dan imam terima, ya. Subhanallah, imam langsung paham, langsung balik lagi, maka dia juga balik lagi, ya, maka dia juga balik duduk lagi. Fa innahu la yajibu alaihi liwujubi mutaba'atihi. Duduk tasyahud awal tidaklah harus bagi si makmum, karena yang lebih harus bagi si makmum adalah mengikuti gerakan imam, ya, mengikuti gerakan imam. Lianna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma nasiya at-tasyahhud al-awwal lam ya'ud ilaihi. Karena juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika lupa untuk tasyahud awal, beliau tidak balik lagi duduk tasyahud awal. Wajabarahu bisujudi sahwi, dan beliau menggantinya dengan sujud sahwi. Wat tasyahhudul awal huwa, dan tasyahud awal adalah bacaannya adalah at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sampai sini. Kemudian berdiri masuk ke rakaat 3, ya, masuk ke rakaat 3. Walaupun sebagian ulama ada yang berpendapat boleh juga bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, akan tapi jumhur mengatakan hanya sampai kalimat syahadat, ya, hanya sampai 2 kalimat syahadat saja. Kemudian berdiri, ya, kemudian berdiri. Yang ke-8 berarti kewajiban yang terakhir, al-julusulah ay at-tasyahhudul awal. Duduk di tasyahud awal. Kalau tadi baca, kalau sekarang duduk, ya. Ini juga termasuk gerakan wajib. Berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud yang marfu', beliau berkata, "Idza qa'adtum fi kulli rak'ataini faqulu at-tahiyatu lillah."
Kalau kalian duduk ya di setiap rakaat kedua, maka ucapkanlah at-tahiyatu lillah. Fa idza jalasta fi wasati sholati fatma'in. Kalau kamu sedang duduk di tengah salat, berarti tasyahud pertama, maka duduklah dengan tumakninah. Waftarish fakhidhakal yusra summa tasyahhad. Dan duduk iftirash lah. Iftirash itu berarti duduk di tasyahud pertama, di mana kita menjadikan telapak kaki kiri kita sebagai firash, sebagai bantalan, ya, sebagai bantalan duduk kita. Kenapa disebut dengan iftirash? Karena berasal dari kata firash. Firash itu artinya kasur sebenarnya. Ya, tetapi kita tentu tidak menerjemahkan menjadikan kaki kita sebagai kasur, tidak. Ya, tapi menjadikan telapak kaki kiri kita sebagai bantalan duduk, ya. Sementara kaki kanannya tegak, ya, berdiri tegak. Itu disebut dengan iftirash. Adapun duduk yang kaki kirinya menyilang ke kolong kaki kanan di tahiyat akhir, itu dinamakan dengan duduk tawarruk, ya, duduk tawarruk. Nah, itulah gerakan dan ucapan-ucapan wajib di dalam sholat. Keseluruhannya ada 8. Selanjutnya sunnah-sunnahnya. Ada 2 jenis. Yang sunnah yang pertama berupa perbuatan, sunnah-sunnah yang kedua berupa ucapan. Yang perbuatan atau gerakan terlebih dahulu. Fakaraf'il yadaini ma'a takbiratil ihram wa 'inda ar-ruku' aw 'inda ar-raf'i min ar-ruku' wa hattuhuma 'aqiba dzalik, ya. Contohnya seperti mengangkat tangan sampai ke sejajar dengan telinga ketika takbir al-ihram atau ketika takbir untuk ruku', ya. Ini termasuk sunnah, mengangkat Allahu Akbar. Tapi kalau Allahu Akbar langsung diletakkan, apa namanya kita nyebutnya, sedekap, ya, sedekap, ya. Itulah intinya, ya. Itu boleh-boleh saja. Hanya saja kita jadi meninggalkan sunnah, ya, sayang sebenarnya. Apalagi kita sudah terbiasa Allahu Akbar, ya. Allahu Akbar, mengangkatnya ini nih termasuk gerakan sunnah. Lianna Malik bin al-Huwairis kana idza shalla kabbar wa rafa'a yadayhi wa idza arada an yarka' rafa'a yadayhi wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' rafa'a yadayhi wa haddatsa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sana'a dzalik sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis Malik ibn al-Huwairis radhiyallahu anhu, beliau jika salat beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangannya. Begitu juga ketika hendak ruku', beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangannya. Begitu juga ketika bangkit dari ruku', sami Allahu liman hamidah, beliau mengangkat tangannya, kedua tangannya, dan beliau berkata, itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wad'ul yamini 'ala asy-shimali wa ja'luhuma 'ala sadrihi hala qiyamihi wa nadharuhu fi mawdi'i sujudihi wa tafarruqihi ma baina qadamayhi qa'iman wa tafriqatu baina qadamayhi qa'iman wa qabdi rukbatayhi biyadayhi muftarijatayil asabi' fi ruku'ihi wa maddu dhahrihi fihi wa ja'lu ra'sihi hiyalahu. Ini tidak diberi nomor, ya, langsung dijadikan di satu paragraf. Ini gerakan-gerakan sunnah. Yang pertama tadi mengangkat tangan, ya, ketika takbir dan seterusnya. Ana sebutkan saja nomornya atau ana berikan nomornya. Yang kedua, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri yang kita sebut dengan sedekap itu tadi, ya. Itu juga termasuk gerakan sunnah. Wa nadharuhu fi mawdi'i sujudihi, melihat, pandangan diarahkan ke tempat sujud, ya, pandangan diarahkan ke tempat sujud. Pandangan diarahkan ke tempat sujud. Ini yang ketiga. Yang keempat, tafriqatuhu baina qadamayhi qa'imah, ya, membentangkan telapak kanan dan kirinya ketika berdiri. Jadi jangan terlalu rapat kaki kanan dengan kaki kiri. Ada yang begini nih orang nih, ya.
terlalu rapat, harusnya membukalah, ya, jangan terlalu rapat. Dan posisi seperti ini bikin sebelahnya nggak enak banget itu, ya, bikin sebelahnya nggak enak banget, nggak bisa nempel. Kalaupun kita mau nempel, kita jadi nggak seimbang gitu, ya. Yang satunya udah berdiri, ya, yang satunya masih miring banget karena ngejar ini kaki, ya. Emang ini kaki ada-ada aja ini, ya. Nah, jadi jangan gitulah, ya, dibentangkan sedikit saja, ya, dibentangkan agak sedikit lebar. Wa qabdi rukbatayhi biyadayhi muftarijatayil asabi', ya, menggenggam lutut ketika rukuk dengan membuka jari jemari. Ini juga termasuk sunnah. Kita boleh memegang begini, boleh juga begini. Tapi yang sunnah adalah menggenggam, bukan genggam, cengkram, ya, mencengkram, ya, mencengkram lutut ketika ruku'. Wa maddu dhahr, meluruskan punggung ketika ruku', ya, meluruskan punggung ketika ruku'. Ya, ada yang masih terlalu bengkok punggungnya, ya, itu berusaha diluruskan. Dan yang terakhir, waja'lu ra'sihi hiyalahu, dan mensejajarkan posisi kepalanya dengan punggung tadi saat ruku, ya. Jadi tidak terlalu mendongak kepalanya atau terlalu nunduk, tapi sejajar antara kepala dengan punggung di saat ruku. Nah, itulah sunnah-sunnah atau gerakan-gerakan sunnah di dalam sholat. Adapun ucapan-ucapan yang bersifat sunnah di dalam sholat, pertama adalah membaca doa istiftah, ya. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, ya. Atau yang satu lagi yang pendek itu gimana? Subhanakallahumma, yang ingat kafaratul majlis kalau begini nih. Bentar dulu ya. Ini kadang kalau lagi ngajar gini sering ketukar ini, ya. Ada yang ingat dulu, bahkan seorang syekh aja juga sama, ya. Ketika ngajar mau menyebutkan atau mencontohkan doa istiftah, yang muncul doa kafaratul majelis, ya. Emang mirip-mirip itu doa itu, ya. Mirip-mirip doa itu, ya. Ya, itu udah hafal lah insyaallah. Nah, ntar kalau pas salat muncul itu dia itu, ya. Muncul itu dia, ya. Itu termasuk sunnah. Kemudian basmalah dan ta'awudz, ya. Basmalah dan ta'awudz setelah istiftah itu juga tergolong sunnah. Bacaan, ya, tergolong ucapan atau bacaan sunnah. Mengucapkan amin, ya, mengucapkan amin. Dan bahkan Nabi SAW mengatakan bahwa man wafaqa ta'minahu ta'minal malaikah, ya, siapa yang aminnya bisa membarengi aminnya malaikat akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bacaan berikutnya yang tergolong sunnah adalah membaca surat setelah Al-Fatihah. Berarti kalau kita cuma baca Al-Fatihah saja, itu membatalkan sholat atau tidak? Tidak, ya, tidak membatalkan sholat. Lebih-lebih antum sholat sendiri dan memperkirakan kayaknya ini udah mau iqomah nih, ya, karena kita kan punya timer, ya, udah mulai bunyi itu atau hampir bunyi, maka tidak harus membaca surat pendek. Bacaan berikutnya yang hukumnya sunnah adalah menambah bacaan tasbih ketika ruku' dan ketika sujud. Ya, yang wajib itu yang harus cuman satu kali. Yang keduanya sunnah, yang ketiganya juga sunnah. Subhana rabbiyal azim dan subhana rabbiyal a'la. Dan satu lagi ucapan yang bersifat sunnah adalah tasyahhud qabla salam. Ad-du'a ba'da tasyahhud qabla salam. Membaca doa setelah tasyahud akhir sebelum salam, ya. Kita kan urutannya tasyahud dulu, habis tasyahud sholawat, habis sholawat doa mohon perlindungan dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihi ad-dajjal. Nah, ini kan umumnya langsung salam nih, ya. Maka sebelum salam baca doa di sini. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah Rabbi inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim.
Ya, ini doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Atau doa apapun yang kita ingin panjatkan kepada Allah Ta'ala. Ya, kita sangat-sangat butuh pertolongan Allah. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya, atau juga kita mohon kecukupan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak, dan doa-doa yang lainnya. Ya, sebagai seorang muslim kita harus semangat di dalam menghafalkan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun enggak diminta setoran hafalan, ya. Enggak ada komunitas yang minta setoran hafalan, enggak ada musyrif yang meminta setoran hafalan, tapi karena kita sadar kita butuh doa itu, kita harus berusaha menghafalkannya. Ya, kita harus berusaha menghafalkannya. Jadi kalau Bapak dapat sebuah faedah baru, kemudian doa baru, jangan cuma sekedar jadi pengetahuan, ya. Berusahalah untuk menjadi sebuah pengamalan sikap, karena inti kita belajar bukan cuma buat tahu, tapi untuk diamalkan, ya. Dan kita paham juga yakin bahwa sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW. Termasuk sebaik-baik redaksi doa yang bisa kita lantunkan adalah redaksi doanya Rasulullah SAW, ya. Karena beliau u'tiya jawami'ul kalim, ya, dianugerahi jawami'ul kalim oleh Allah Ta'ala, yaitu ungkapannya sedikit tapi mengandung makna yang begitu dalam, ya, makna yang begitu dalam. Wallahu a'lam bishawab. Sudah masuk isya ya. Tapi sampai di sini insyaallah kita bahas tentang pembatal-pembatal salat pada pertemuan yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.